Kisah ini berawal di sebuah desa di India. Saat itu semua warga desa sedang sibuk. Mereka ada dalam persiapan sebuah upacara yang akan berlangsung di kuil yang tak jauh dari desa mereka. Dua orang sahabat, Esa dan Ayako, sedang berbincang tentang upacara yang berlangsung di kuil itu. Mereka ingin menyelinap ke dalam kuil tersebut, sekalipun mereka tahu warga desa seperti mereka tidak diizinkan oleh pihak kerajaan untuk masuk ke kawasan kuil. Apabila tertangkap menyusup ke kuil, mereka akan dipukuli oleh tentara kerajaan. Esa dan Ayako pun menyusup. Mereka menyamar sebagai buruh pikul. Mereka berdua ingin melihat wajah putri raja yang katanya cantik rupawan. Ketika asik melihat putri raja, mereka berdua dipergoki oleh calon suami putri raja. Mereka segera lari dan bersembunyi. Tiba-tiba tangan Esa ditarik oleh seorang wanita. Dia menyuruh dua pemuda itu untuk berjalan mengikuti dia. Wanita itu segera mengantar mereka berdua ke gerbang kuil dan menyuruh mereka pergi. Setelah lolos, mereka berdua beristirahat di sebuah gubuk. Datanglah saudara perempuan mereka, Kuyili, yang memarahi mereka setelah tahu apa yang telah mereka lakukan. Esa masih memikirkan wanita yang telah menyelamatkan mereka. Dia pun bertanya kepada Kuyili tentang wanita itu. Felmati, nama wanita itu. Felmati adalah wanita yang berpendidikan tinggi. Dia seorang dokter. Dia adalah keponakan dari raja yang menguasai daerah itu. Meskipun hidup di lingkungan kerajaan, Felmati sangat membenci pamannya yang sangat otoriter terhadap warga desa. Esa benar-benar terpesona dengan kecantikan Felmati. Dia tidak ragu untuk kembali menyusup ke dalam kuil untuk bertemu dengan Felmati dan menyatakan perasaannya. Kali ini dia menyamar sebagai penari. Setelah tiba dalam kuil, dia bergegas mencari Felmati. Dia melihat bawahan raja yang berlarian. Ternyata mereka pun sedang tergesa-gesa ingin melaporkan kepada raja tentang Felmati yang ingin meninggalkan kuil dan kawin lari dengan pacarnya. Paman dan sepupunya menjadi marah ketika mendengar laporan bawahannya. Dia segera memerintahkan mereka untuk menangkap Felmati. Esa yang melihat hal itu berusaha menyelamatkan Felmati. Dia melempar kepala salah satu bawahan raja dengan batu. Dia juga menuju wajah bawahan raja yang lain. Setelah itu mereka berlari ke gerbang kuil. Setibanya di gerbang kuil, Felmati dijemput oleh pacarnya yang seorang dokter dan juga bagian dari pejuang kemerdekaan. Pacar Felmati berterima kasih kepada Esa. Hancur hati Esa melihat kepergian Felmati bersama pacarnya. Dia pun semakin bertekad untuk menjadi seorang tentara Inggris. Esa segera balik ke desa. Dia bertemu dengan abangnya Senganan. Esa menyampaikan bahwa dia akan menjadi seorang tentara. Mendengar hal itu, abangnya sangat marah. Dia tidak ingin adiknya menjadi seorang tentara Inggris, karena menurutnya selama ini yang menyengsarakan warga desa adalah tentara Inggris. Berbeda dengan Esa yang berpikir bahwa kesengsaraan warga desanya adalah ulah raja dan putranya. Esa pun pergi dan mendaftar sebagai tentara. Sebelum menjadi tentara, mereka tinggal di sebuah mes untuk dibina. Di mes itu segala sesuatunya diatur, jam tidur dan bangun diatur dengan bel. Mereka berlatih, baris berbaris, latihan fisik, dan latihan senjata. Setelah beberapa waktu dalam latihan, mereka pun antri untuk mendapatkan seragam. Esa mendapatkan seragam dengan nama Miller. Temannya pun Semarbata mendapat seragam dengan nama Stephen. Hanya Raffi yang mendapat seragam sesuai namanya. Suatu pagi, Esa dan teman-teman tentaranya dipimpin baris berbaris oleh seorang komandan. Mereka berbaris jauh dari lokasi latihan mereka. Mereka tidak tahu arah dan tujuan mereka. Mereka hanya mengikuti perintah komandan Inggris itu. Tiba-tiba komandan menginstruksikan untuk berhenti dan berbelok ke kanan. Setelah menyusuri hutan ke arah pantai, mereka mendengar suara gaduh. Ternyata mereka diarahkan ke sekelompok pejuang kemerdekaan yang sedang berdemo di pantai kala itu. Esa dan tentara yang lain diperintah untuk mengambil posisi menembak. Setelah itu komandan mereka memerintahkan mereka untuk menembak. Esa dan Raffi pun ikut menembak, walau terguncang, karena harus menembak orang-orang yang senegara dengan mereka. Stephen sangat terguncang dengan suara tembakan yang dilepaskan teman-temannya.
Dia pun jatuh pingsan. Banyak mayat bergelimpangan karena pembantaian itu. Baju mereka yang putih diwarnai oleh darah akibat peluru yang menerobos tubuh mereka. Mayat mereka dikumpulkan dan dibakar. Stephen yang telah sadar menjadi hilang kendali. Dia berbicara sendiri dan tiba-tiba senjatanya meletus. Dia pun roboh. Stephen bunuh diri dengan senjatanya sendiri. Komandan Inggris yang kejam melihat kejadian bunuh diri Stephen. Tanpa empati, dia memerintahkan kepada Esa dan teman-temannya untuk memasukkan jenazah Stephen ke dalam api. Mendengar hal itu, Esa yang sedari tadi melawan rasa berdosanya akan pembantaian yang mereka lakukan kepada para pejuang kemerdekaan itu, segera berdiri, menghunus pisaunya, dan menikam perut komandan bengis itu. Esa pun mendorong tubuh komandan itu hingga terjungkal dan masuk ke dalam api. Setelah itu, karena rasa bersalah dan terguncang, Esa mengambil sebuah pistol dan ingin bunuh diri. Namun digagalkan oleh Raffi, yang segera menyuruh Esa untuk melarikan diri. Esa kembali ke desanya, namun penolakan yang dia terima. Warga desa menganggap Esa sebagai pengkhianat dan menyuruh dia untuk pergi dan melupakan desanya. Dia pun menjalani kehidupan di dalam hutan dan bergabung dengan geng yang dipimpin oleh Canalia. Geng Canalia sering menghadang, menghabisi tentara Inggris dan Sepoy. Sepoy adalah sebutan untuk tentara India. Kala itu, Esa lebih dikenal dengan nama Kapten Miller. Dia berubah dari seorang pemuda desa menjadi mantan tentara yang suka dan sangat mahir membunuh musuh-musuhnya. Dia tidak segan-segan dalam membunuh. Bahkan temannya pun yang pernah bersama dengan dia di ketentaraan Inggris dieksekusi tanpa ragu. Geng Canalia dikenal sebagai perompak oleh tentara Inggris karena setelah mereka membantai tentara Inggris, geng Canalia akan mengambil semua senjata tentara Inggris sebagai barang rampasan dan menjualnya untuk mendapatkan uang. Suatu saat, mereka dikagetkan serangan geng lain terhadap tentara Inggris dan Sepoy di dalam kawasan mereka. Geng saingan mereka ini memiliki ciri khas yang unik. Mereka menggunakan penutup wajah berwarna hitam dan busur panah sebagai senjata mereka. Canalia pun penasaran dengan saingan mereka ini. Dalam semua penyergapan yang dilakukan Esa dan geng Canalia terhadap tentara Inggris yang sedang berburu harimau, tanpa disadari oleh Esa, dia telah menjadi incaran seorang Sepoy. Sepoy itu menembak pinggul Esa. Esa pun terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya. Felmati bersama teman-temannya sedang membicarakan hal-hal teknis akan demonstrasi yang akan mereka lakukan esok hari. Mereka dikagetkan kedatangan Canalia dan anak buahnya, membawa Esa yang terluka. Mereka meminta pertolongan dari Felmati dan teman-temannya. Mereka memupung Esa masuk ke dalam. Felmati segera memeriksa keadaannya dan mengobatinya. Besoknya setelah sadar, Esa didatangi Felmati dan seorang dokter bernama Vincent. Dia adalah sahabat dari abangnya Esa. Dokter Vincent menceritakan tentang kematian suami Felmati, yang ternyata menjadi salah satu korban pembantaian yang dilakukan Esa dan teman-teman tentara Inggrisnya. Felmati menjadi marah. Bagaimana mungkin dia mau menyelamatkan nyawa orang yang membunuh suaminya? Canalia pun menanyakan geng bertopeng hitam dari Dr. Vincent yang ternyata dikenalinya. Dia berjanji akan bicara dengan kepala geng itu dan menyuruh mereka untuk tidak berburu tentara Inggris di wilayah mereka. Felmati segera melupakan kemarahannya. Dia menginginkan Esa untuk bergabung dengan pejuang pemberontakan dan menjadi pembunuh bagi mereka. Dia meminta Esa untuk melakukan suatu hal yang dianggapnya sebagai pelunas hutang dosa yang dilakukannya karena membunuh suaminya. Dia ingin Esa membunuh putra gubernur bernama Riley. Sementara itu di Kuil, pihak Inggris datang ke Kuil dan menyita harta karun yang tersembunyi selama 600 tahun. Hal ini menjadi bocor karena pengkhianatan bawahannya yang dibayar dengan sebuah cincin emas. Kotak itu pun dikeluarkan dari Kuil dan langsung dibawa ke mobil Riley. Riley yang senang segera meninggalkan lokasi kuil.
Raja pun menyuruh bawahannya untuk mendatangkan teman dan saudara perempuan Esa di kediamannya. Raja berbicara dengan mereka. Raja ingin mereka membantunya untuk bertemu dengan Esa. Dia ingin bekerja sama dengan Esa untuk mengambil kembali kotak harta karun yang diambil Riley. Sebagai imbalannya, warga desa akan diizinkan untuk masuk ke dalam kawasan kuil. Temannya Esa, Ayavo, segera berangkat bertemu dengan Kanalia. Kanalia pun mengantar pangeran menemui Esa. Esa yang lagi santai melihat kedatangan pangeran. Dia pun segera berbincang dengan pangeran. Setelah mengetahui jalur konvoi pemindahan kotak harta karun itu, mereka mulai mengatur rencana penyergapan. Kanalia meminta tambahan amunisi dan dukungan tentara kerajaan dari sang pangeran. Pangeran pun menyetujuinya. Mereka segera menanam bom di jalan yang akan melewati konvoi. Mereka pun menunggu kedatangan konvoi itu. Tak berapa lama muncul iring-iringan kendaraan tentara Inggris itu. Ternyata Riley yang mengawal pemindahan kotak harta karun tersebut. Setelah konvoi berada di jarak tembak, Esa mulai menembak. Truk itu pun meledak. Ketakutan melanda Riley. Baku tembak pun tak terelakkan. Esa mengendarai sepeda motor dan mengejar mobil yang ditumpangi Riley. Mobil yang ditumpangi Riley terbalik akibat bom yang dilempar Esa. Riley keluar dari mobil sambil membawa kotak harta karun yang memberi sasaran Esa, geng Kanalia, dan pasukan kerajaan. Esa menghampirinya dan mengeksekusinya. Kemudian Esa mengambil kotak itu dan pergi meninggalkan tempat itu. Dia meninggalkan secari kertas sebagai pesan bagi geng Kanalia. Kertas itu bertuliskan tujuan Esa, yaitu ke Lyon. Gubernur Inggris yang sangat marah akan kematian putranya segera mengirim pasukan di bawah pimpinan seorang jenderal. Jenderal itu bernama Wandi. Jenderal itu segera melakukan pertemuan dengan raja. Dia mencari orang yang bertanggung jawab atas kematian Riley. Pasukan Inggris mengumpulkan warga desa. Rumah mereka dibakar, baik laki-laki, perempuan, tua dan muda semua dikumpulkan. Semua warga desa dipukuli karena tidak menjawab pertanyaan mereka akan keberadaan Esa atau Miller. Pasukan Inggris juga menyerang geng Kanalia. Kanalia yang pasukannya mulai terdesak karena banyak anggota geng yang terluka dan kehabisan amunisi. Kebungkaman dan ketidaktahuan warga desa akan keberadaan Esa membuat Jenderal Wandi semakin sadis. Dia mulai menyuruh pasukannya untuk menembak warga desa setiap 1 jam hingga ada petunjuk dari warga desa akan keberadaan Esa. Warga desa hanya bisa menangis melihat mayat kerabatnya yang berceceran akibat pembantaian itu. Kanalia yang kasihan kepada warga desa pun menyerah. Dia segera dibawa kepada sang jenderal. Kanalia pun memberitahukan keberadaan Esa yang sementara berada di sebuah pelabuhan tua. Pasukan Inggris segera ke pelabuhan itu. Mereka menanyai Esa dari seorang anak muda yang ada di pelabuhan itu. Keylon, jawab pemuda itu. Pasukan itu pun segera melapor kepada jenderal bahwa Esa telah melarikan diri. Keesokan harinya jenderal dan pasukannya berniat membunuh semua warga desa dan membumi hanguskan desa mereka. Mereka membawa Kanalia ke desa. Tanpa sepengetahuan tentara Inggris, Esa dan pasukannya diam-diam telah bergerak masuk ke desa itu. Bunyi bom yang membunuh beberapa pasukan Inggris menjadi tanda perang dimulai. Esa yang sangat marah setelah melihat mayat warga desa yang berjejeran, mulai membunuh prajurit Inggris dengan sangat brutal. Senapan yang dipegangnya tak hentinya mengeluarkan proyektil panas. Pasukan Inggris kewalahan dengan serangan mendadak itu. Banyak dari mereka yang menjadi tawanan Esa dan gengnya. Menyadari keadaan mereka, sang jenderal berniat melarikan diri. Namun, sebelum dia menaiki mobil untuk kabur, mobil itu meledak karena tembakan Esa menggunakan RPG. Dewi Fortuna masih berpihak kepada si Wandi. Dia masih hidup dan berhasil melarikan diri. Warga desa yang kesakitan karena terluka mulai berbenah. Mereka mulai membakar jenazah kerabat mereka yang gugur.
Esa menghampiri para tawanan. Selain tentara Inggris, mereka juga menawan beberapa sepoi. Dia memisahkan para sepoi dari tentara Inggris. Setelah itu dia pun mulai membantai tentara Inggris dengan senapannya. Malamnya, Esa dan Kanalia mengatur rencana. Mereka harus mencari tempat yang aman untuk warga desa, karena mereka tahu bahwa Jenderal Wandi pasti akan kembali ke kekuatan yang lebih besar. Tempat yang paling aman bagi warga desa adalah kuil yang sementara dihuni oleh raja dan pangeran. Esa dan Kanalia pun berencana mengambil alih kuil. Mereka mulai menyerang kuil. Velmati juga ikut dalam penyerangan itu. Dan Velmati lah yang membunuh raja, sedangkan Esa membunuh pangeran. Warga desa pun segera diungsikan ke kuil itu. Paginya, Jenderal Wandi menerima pesan dari seorang sepoi bahwa semua tentara mereka telah ditawan oleh Esa dan gengnya. Dia pun marah dan menyuruh pasukannya untuk bergas menyerang desa itu. Setibanya di desa, mereka hanya mendapati desa yang sepi. Esa berjalan keluar dari kuil. Dia mengangkat kedua tangannya, berpura-pura menyerah. Pasukan Inggris segera berlarian, ingin membunuh Esa dan menyerang kuil. Namun ledakan ranjau membuat tewas sebagian pasukan mereka. Paku tembak tak terelakkan. Esa dan gengnya berjuang mati-matian dengan keterbatasan amunisi. Jumlah tentara yang tidak seimbang membuat Esa dan gengnya mulai kewalahan. Tiba-tiba Esa dan geng Kanalia mendapat bantuan dari abangnya, Senganan, yang ternyata masih hidup. Selama ini, dialah yang memimpin geng bertopeng hitam itu. Pertempuran pun berlanjut lebih sengit. Bantuan pun datang lagi. Sahabat Esa, Raffi, yang adalah seorang sepoi, membela dan membantu Esa. Pasukan Inggris pun kalah. Jenderal Wandi ditembak Esa dengan sadis ketika akan melarikan diri. Di akhir cerita, ternyata isi dari kotak itu adalah patung Buddha. Patung itu pun dikembalikan ke kuil dan warga desa bebas menjalankan ibadah mereka setelah sekian lama dikekang.